Welcome to our conversation, the part of Gugurnya Brigjen Slamet Riyadi. Ini Pinka, anak yang cinta sejarah. Yang ini Hana, penasaran dan kritis. Kalau yang ini Selfie, dia emosional dan sensitif. Yang ini Nada, kalem dan berpikiran dalam. Kalau yang ini Reva, semangat dan nasionalis. Kalau yang ini Asa, dia pendiam dan juga suka merenung. Yang ini Iin, santai tapi suka berdiskusi. Guys. Oke, kita jadi kan hari ini mau bahas tentang Slamet Riyadi. Pas banget, ini tanggal gugurnya beliau tanggal 4 November 1950. 1950 itu bukannya 5 tahun setelah Indonesia merdeka. Aku pikir setelah Indonesia merdeka, Indonesia udah damai. Loh, justru setelah Belanda hengkang dari Indonesia saat itu sangat kacau loh, karena banyak pulau-pulau di Indonesia yang mencoba untuk memisahkan diri. Contohnya Republik Maluku Selatan. Slamet Riyadi waktu itu masih muda loh, tapi udah diangkat jadi mayor. Jadi dipercaya banget untuk menjadi pemimpin pasukan untuk menumpas pasukan RMS di Ambon. Bentar, dia perang dengan sesama orang Indonesia. Secara devisi ya, tapi itu bukan karena dia benci rakyat Maluku. Dia berjuang karena agar Indonesia tetap satu, tidak bercerai-berai. Maksud dia perang saudara pasti berat buat dia, tapi dia tetap maju walaupun gugur dalam pemberontakan. Aku baca dia dulu saat berada di Ambon, terus kendaraan lapis baja yang dia tumpangi melarang jauh. Ledakannya besar, dia terluka parah dan meninggal di tengah pertempuran. Serem banget ya, tapi kenapa dia yang turun masuk ke lapangan? Dia kan komandan, bukannya komandan itu ada di belakang. Gokil. Umur segitu dia udah punya mental untuk berjuang. Kita aja disuruh presentasi aja mundur. Dan dia nggak merasakan hasil perjuangannya. Karena RMS akhirnya tumbang setelah beliau gugur. Tapi mungkin itu memang bentuk tertinggi dari pengorbanan. Berjuang bukan untuk dilihat hasilnya, tapi demi kebaikan orang lain. Dan sekarang namanya ada di mana-mana, bahkan ada di jalan besar. Tapi banyak sih orang yang nggak tahu siapa beliau. Karena itu kita harus memberikan kisahnya supaya generasi setelah kita tahu bagaimana perjuangan beliau, dan generasi setelah kita tahu bahwa pendidikan itu tidak gratis. Dan perjuangan itu nggak melulu harus menggunakan senjata. Kita bisa menjaga nilai-nilai bangsa dengan jujur, peduli, dan juga belajar. Bayangin kalau Slamet Riyadi bisa lihat kita sekarang, dia pasti ingin kita melanjutkan perjuangannya dengan cara kita sendiri. Bener, perang udah nggak ada, tapi tantangannya tetap ada. Contohnya korupsi, perpecahan, hoaks, dan lainnya. Jadi kita semua harus jadi pejuang masa kini. Terima kasih Slamet Riyadi. Kami akan terus ingat pengorbananmu. Kami akan terus